Hi there, halo teman-teman, selamat datang lagi. Dan di video kali ini gue bakalan ngebahas produk yang dari kemarin udah gue sengaja bikin videonya sendiri untuk buka semua produknya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kalau misalkan kalian pengen tahu detail harganya, itu kalian cek di video bukain semua produk dari Something. Jadi video kali ini adalah tentang reviewnya dan plus full review, karena kurang lebih produk-produk yang ada di video kali ini sudah gue review sebelumnya ya, sudah gue coba beberapa kali dan lumayan gue sudah tahu gimana bagusnya dan apa yang kurangnya gitu ya. Yang pertama teman-teman, gue punya produk dulu banget yang udah gue beli sebelumnya. Ini sengaja banget gue pairing dengan si cushion yang baru, yaitu yang Human Skin Iris Finds Cushion ya. Ini Human Breathable UV Cushion Cover, SPF-nya 35, PA plusnya 4 kali. Seperti ini ya teman-teman produknya. Dan gue mau compare dia menggunakan si copy paste. Ini yang Breathable Cushion, ini warnanya yang Nina. Terus kalau untuk Human-nya ini warnanya yang Bizo atau W01. Sudah ada SPF 33, PA plusnya 2 kali ya. Jadi kalau untuk si Something yang Human ini dia sudah lebih tinggi untuk proteksi sinar UVA dan UVB-nya, karena dia sudah 35, PA plusnya 4 kali. Nah kalau untuk yang si copy paste-nya ini ya, biasa gue bakalan pakai, kulit gue sekarang ini kombinasi bagian perimeter ini kering, T-zone-nya berminyak, dan gue sudah menggunakan primer seperti biasa, pakai toner ya teman-teman. Terus udah gitu gue pakai si hyaluronic acid dari L'Oreal. Terus udah gitu pakai Enrich face base dari Bobbi Brown. Terus udah gitu gue pakai primernya dari YSL Twisicla Blurring Primer. Oke, untuk copy paste breathable-nya gue pakein di bagian sebelah kiri wajah dan gue ratain. Terus udah gitu gue pastiin untuk bagian-bagian yang memang banyak kekurangannya gue pakainya lebih tebal, karena gue pengen tahu juga seberapa tinggi coverage yang bisa diberikan oleh si copy paste breathable dari Something ini. Dan untuk copy paste breathable-nya ini gue pakai warnanya yang Nina. Nah untuk berikutnya gue bakalan pakai ini yang Human, namanya Human Breathable UV Cushion, nomornya Bizo atau W01. Dan untuk penggunaan Bizo juga ini sudah gue coba ya teman-teman di bagian sebelah kanan wajah gue juga, sama seperti sebelumnya gue gunakan. Jangan sampai kalau misalkan dijanjikan bahwa dia coveragenya itu tinggi gitu ya, terus kalian pakainya cuma wow coveragenya tinggi banget gitu kan, tapi akhirnya nggak di blend gitu. Itu bisa menyebabkan nanti hasil akhirnya dia akhirnya jadinya creasing gitu kan, terus udah gitu bisa cakey. Nah ini gue ratain ke seluruh wajah gue. Nah oke, untuk yang berikutnya gue punya concealernya. Ini namanya Wake Me Up HD Blur Full Coverage Concealer. Jadi untuk concealernya ini dia lumayan unik ya teman-teman. Untuk warnanya gue pakai yang porcelain, jadi yang paling terang banget. Dan untuk si Something HD Blur Concealer ini dia ada kayak puffnya gitu ya di atasnya, dan ini benar-benar sangat amat flimsy dan istilahnya apa ya, lembut banget. Dan kalau pada saat gue pakai waktu itu di atas kulit gue, khususnya di bagian bawah mata ya teman-teman, ini benar-benar enak banget. Jadi gue blend dulu di sebelah sini dulu, tidak menggunakan di bagian sebelah kirinya. Blend, pastiin ini sudah bener-bener oke, sudah bagus, sudah merata ya, baru nanti pindah ke mata bagian sebelah kiri atau ke bagian lainnya. Jadi semuanya udah gua tes ya teman-teman. Jadi untuk penggunaan base makeup khusus cushion juga untuk concealernya, khusus di produk yang Something ini, kalau gua lebih memilih untuk kulit yang mature, perimeternya ini kering, T-zone berminyak atau kulit kombinasi, itu gue lebih memilih hanya menggunakan si cushionnya aja untuk di bagian seluruh wajah, baik mata, under eye atau bagian leher sekalipun. Karena untuk penggunaan si concealernya menurut pendapat gue masih terlalu banyak dan bisa menyebabkan wrinkle atau kerutan-kerutan di bagian bawah mata gue itu lebih accentuate atau lebih terlihat, apalagi nanti kalau dipakein powder. Next ya teman-teman, ini gue punya Under Control HD Blur Loose Setting Powder. Warna yang gue pakai yaitu translucent. Baik teman-teman, jadi untuk si HD Blur ya, untuk si Something khususnya, dia itu ada puffnya. Cuma sayang banget puffnya kecil ya, sekecil ini. Dan gue sudah mencoba si
powdernya ya, honestly teman-teman, ini kalau menurut pendapat gue sangat amat nyaman banget. Powdernya itu bener-bener ngeblur ya bagian-bagian wajah yang menggunakan si powder ini. Jadi gue mau pakein, dan gue pakeinnya hanya tepuk-tepuk sedikit aja, karena seperti kalian tahu ya, untuk penggunaan powder itu beginilah gue cara pakainya ya, nggak terlalu ditepuk tekan yang terlalu ada tekanan, untuk membantu hanya mengurangi supaya si produk yang gue pakai, khususnya base makeup ya, itu nggak nempel atau nggak transfer kemana-mana. Jadinya gue pakein powder, tapi memang cuma sedikit aja, karena untuk kulit gue yang kering ya teman-teman, walaupun di bagian T-zone-nya berminyak, tetap ya balik lagi gue nggak suka bagian wajah gue itu terlalu kering. Jadi gue lebih seneng dia tetap lembab ya, dan nggak transfer kemana-mana. Jadi untuk penggunaan powdernya itu benar-benar sangat amat sedikit, karena ini untuk tujuannya review. Gue pakai di bagian seluruh wajah gue, walaupun ya seperti kalian lihat lah ya, untuk bagian perimeter gue nggak terlalu pakein banyak. Kalian masih bisa lihat sheen-nya. Tuh gue beli lagi produk ini, mungkin di buka-bukaan nggak ada produknya yang ini ya teman-teman. Ini produknya nih. Jadi namanya adalah DNA Airbrush Breathable Power Foundation. Oke, jadi kemarin itu gue honestly beli ini gara-gara gue nonton reviewnya siapa gue lupa, dan dia bilang ini bener-bener bagus banget ya teman-teman. Dan karena gue udah pakai powder di seluruh wajah gue nggak tahu nih bisa nggak ya, tapi gue bakalan coba aja. Ini menurut pendapat gue apa ya, banyak sekali brand-brand yang ngeluarin produk yang kayak unik gitu, tapi kalau menurut pendapat gue ini bermanfaat banget. Gue bakalan ambil produknya. Terus ini gue pastiin karena dia powder foundation ya teman-teman, jadi please untuk teman-teman di luar sana yang mungkin belum pernah tahu kalau kalian pakai bedak terus ternyata gila coveragenya tinggi banget loh, ini bagus banget, padahal ini cuma powder. Kalian harus ingat, ini tuh bukan cuma powder biasa, tapi dia itu powder foundation. Jadi dia adalah foundation yang berbentuk powder, oleh karena itu dia coveragenya pasti lebih tinggi dibandingin dengan powder biasa gitu ya teman-teman. Itu tambahan informasi yang bisa gua kasih, karena banyak sekali klaim-klaim atau review-review dari konten kreator di luar sana. Gue banyak banget nonton yang wow ini coveragenya tinggi loh, padahal ini cuma powder. Yang dia review itu powder foundation, jadi tolong dicermati ya. Jadi jangan terlalu kemakan banget sama iklan, apalagi kayak yang banyak di TikTok cuma satu ketutup loh gitu. Iyalah, tapi gue harus nanya lagi ke kalian, apakah kalian menggunakan powder atau produk di atas kulit kalian itu cuma digini doang gitu? Enggak kan gitu, pasti di blend lagi gitu kan. Dan ini setelah di blend dia bakalan ngurangi intensitas dari coverage yang ada. Kalau menurut pendapat gue seperti itu ya, bisa kalian lihat pada saat gue swipe terus udah gue blend itu dia bakalan berubah ya teman-teman. Oke, nih ini yang terjadi, banyak banget yang selalu melakukan hal ini ya. Ini ada kekurangan di wajah, hilang, iya pasti hilang karena dia tuh ke cover sebelum di blend. Coba kita lihat setelah di blend gimana gitu loh. Jadi please stop pembodohan terhadap teman-teman ya. Nih kalian bisa lihat setelah gue blend kekurangan di wajah gue masih kelihatan gitu. Jadi tolonglah stop pembodohan terhadap konsumen ya, atau terhadap orang-orang yang menjadi viewers kalian gitu. Jadi gue sih sedih aja gitu, banyak banget yang melakukan hal itu gitu kan. Even di YouTube juga banyak, dan insya Allah gue sih nggak mau jadi salah satunya. Oke teman-teman, jadi untuk si DNA HD, bukan HD ya, DNA Airbrush Breathable Powder Foundation ya, kalau menurut pendapat gue untuk coveragenya nggak terlalu yang tinggi, bener-bener gila tinggi banget. Cuman setelah gue pakai ya di atas kulit wajah gue, dia kayak lebih halusin gitu loh teman-teman. Nih kalian bisa lihat ya, dan warnanya yang gue pakai ini adalah yang fair light, yang paling terang. Dan gue bakalan coba untuk si DNA Airbrush Powder Foundation ini nanti ya gue pakai sesuai dengan kebiasaan gue atau
sesuai dengan kebutuhan kulit gua pada saat gua menggunakan make up. Gua pengen nge-review dia ini ya bareng sama ini. Gua punya namanya Tamago Airy Brush. Warna yang gua punya adalah Moselle. Honestly ya, untuk si something blushnya ini juga sudah gua pakai ya teman-teman, dan dia adalah jenis blush yang krim, tapi kalau gua pakai dia itu lebih memilih di blend dulu di belakang tangan ya, baru nanti diaplikasikan ke bagian pipi gua. Nah, ini yang masih gua pertanyakan untuk si blush dari something ini ya. Gua nggak ngerti kenapa semua produk yang dia buat itu kecuali highlighternya ya, ini dia cair ya teman-teman, atau krim gitu, terus tiba-tiba dia bikin blushnya itu krim, tapi yang lainnya itu bukan krim gitu, yang lainnya itu bener-bener powder aja gitu. Jadi kayak nggak nyambung aja itu ya. Kalau menurut pendapat gue itu komplainnya gue, kekurangannya itu aja ya. Atau mungkin gue kudet, kurang update sebenarnya untuk variasi dari semua launching produk ini. Sebenarnya Tamago ini nggak masuk sebetulnya ke launching yang sekarang, tapi kalau menurut pendapat gue harusnya masuk ya, karena dia bikin juga Ego si 3D contour and bronzer gitu. Jadi kalau misalkan ini launchingnya sendiri sih aneh banget ya, tapi ya itu dia kayak tidak berkesinambungan gitu, kayaknya mah gitunya kalau kata orang Sunda mah, jadi asa tepuguh gitu ya, gitulah. Oke, ini gua coba blend dia ya di atas kulit gua langsung, karena tadi setelah gua blend di atas tangan gua ya, di atas punggung tangan itu dia agak susah ya teman-teman, dan gua langsung pakein karena gua sudah pakai powder ya, seperti kalian lihat ini agak lumayan susah di blend ya teman-teman. Jadi mungkin ini Tamago Airy Blushnya cuma bisa dipakai pada saat wajah kalian itu masih basah, jadi sebelum penggunaan dari powder ya teman-teman. Oke, ini gue udah banyak banget gue blend ke sini tapi nggak bisa, yaitu dia ya, karena dia itu konsistensinya walaupun krim tapi setelah di blend itu dia lumayan langsung jadi ke sedikit powder gitu ya teman-teman. Harusnya untuk konsistensi yang seperti itu dia bisa digunakan di atas kondisi kulit yang sudah menggunakan powder, karena kan kita ambil bagian yang pada saat dia berubah into powder baru di tap ya. Tapi ya itu dia, ternyata nggak bisa. Jadi khusus untuk Tamago ini dia cuma bisa dipakai di bagian wajah basah aja gitu loh teman-teman, tidak bisa di bagian wajah yang sudah menggunakan powder, nanti jadinya nggak bisa ngeblend ya, masih tetap nempel jadinya patchy ya teman-teman. Jadi untuk blushnya gue lewat dulu, itu adalah kekurangannya lagi ya teman-teman. Tapi ya itu dia, sebenarnya harusnya dipakai di bagian wajah yang belum pakai powder. Jadi gue bakalan coba lagi si Airy Blushnya ya, bersatu dengan semua yang gue bilang, produk-produk yang sesuai yang gua biasa pakai gitu ya. Untuk konturnya ya teman-teman, ini dia, ini Ego 3D Contour Bronzer, warna yang gua punya Dragon seperti ini. Terus untuk konturnya pada saat gua pakai ya waktu itu teman-teman, ini apa ya, walaupun warnanya itu paling terang ya, Dragon itu warna paling terang, tapi dia itu cukup buat bisa ngebronze ya. Kalau dibilang dia contour or bronzer, menurut pendapat gua khusus untuk warnanya, kalau dibilang kontur aja tuh dia nggak bisa dibilang kontur, karena dia nggak terlalu neutral warnanya, dia lumayan warm ya teman-teman. Nih seperti kalian lihat, ini sengaja gue deketin supaya kalian bisa lihat lebih jelas ya. Jadi untuk warnanya itu dia pas banget kalau dipakai sebagai bronzer ya, bukan sebagai kontur, karena kalau untuk sebagai kontur dia sedikit terlalu masih warm, tapi dia pas banget kalau dipakai sebagai bronzer. Jadi kalau misalkan mungkin ada teman-teman di luar sana yang punya kulit atau warna kulitnya itu pas pakai warna Dragon ini bisa
menetralkan warnanya, itu bisa dipakai sebagai kontur. Tapi kalau menurut pendapat gue pribadi ya, untuk si Ego Contour and Bronzer ini, kalau di atas kulit gue, dia lebih pas menjadi warna bronzer. Ini seperti kalian lihat ya. Oke, jadi seperti ini penggunaan dari contour bronzernya, teman-teman. Ya, kalian bisa lihat untuk ngeblendnya gampang banget ya. Terus untuk warnanya itu dia nggak terlalu yang pigmented gila-gilaan, tapi keluar warnanya ya. Terus di blendnya enak banget ya, mudah di blend ya, halus. Ini oke ya untuk si egonya nggak boleh ego ya teman-teman ya. Terus udah gitu selanjutnya bagian eyebrow gue punya dua, satu yang Brow Matters Triangle Eyebrow Pencil, yang satu lagi Brow Wiz Crayon Dark Chocolate sama Dark Brown ya teman-teman. Oke, cuma sayangnya gue pakai dia kurang lebih hanya beberapa kali ya untuk nge-review, bener-bener nge-review banget karena gue mau bandingin dengan produk brow lainnya gitu. Terus gue punyanya itu dia kurang lebih baru ya sebulan lah, tapi nggak terus-terusan gue pakai dia karena kan gue harus review juga brow pencil lainnya. Tapi ini udah habis dong, udah kosong, udah nggak ada isinya ya, udah nggak bisa keluar lagi. Well, oke. Terus ini masih bisa dicoret ke bagian tangan gue bakalan kasih lihat yang Brow Wiz ya. Ini yang Brow Matters cepet banget habis, gue nggak ngerti lah pokoknya. Kecewa juga sih sebenarnya karena masih pengen nyobain gitu ya. Ini kalau untuk si Brow Wiz-nya ini kan dark brown, kalau untuk yang tadi Brow Matters-nya itu dark chocolate ya teman-teman. Cuman ya kalian bisa lihat ini dari swatches-nya. Kalau untuk Brow Matters-nya itu benar-benar lumayan pigmented ya. Kalau untuk Brow Wiz-nya dia sama sekali nggak keluar banget warnanya. Bukan dari si pemilihan warnanya mungkin kurang gitu ya, tapi dia lebih ke konsistensinya memang berbeda ya teman-teman. Brow Wiz ini memang dia warnanya nggak keluar sih, dan udah gitu kalau menurut pendapat gue brow produknya khusus yang crayonnya ini ya teman-teman, untuk something itu dia lumayan waxy gitu, jadi kerasa banget licinnya. Dan untuk yang ini Brow Wiz-nya itu bener-bener waxy banget ya, tapi ya sudah lah ya, kita pakai aja no matter what gitu ya. Ya sudah, mau gimana lagi tuh. Jadi warnanya itu dia nggak bisa nandingin ya bulu alis gua gitu, tapi ya sudah, nggak apa-apa. Untuk tampilan yang natural sih kalau menurut pendapat gua masih oke ya untuk si pensil alis dari something khususnya yang Brow Wiz ini ya. Tadi apa aja sih teman-teman, bisa ngumpulin nggak sih? Ya buat teman-teman yang bisa ngumpulin komplain gue untuk produk something ini dari awal nanti sampai akhir ya, gue bakalan kasih ke kalian sebagian dari produk something ini yang nggak bakalan gue pakai ya. Coba komen di bawah komplain gue tadi apa aja. Kedua ketiganya ini kan untuk produk brownya terlalu waxy. Oke, untuk produk brownya menurut pendapat gue baik Brow Wiz dan Brow Matters ya, honestly even memang harganya terjangkau ya teman-teman, tapi kalau dibandingin dengan produk yang menurut pendapat gue tahu itu bagus dan harganya juga ya memang nggak murahan, tapi yang nggak secepat habis ini dan nggak sewaksi ini. Dan seperti kalian lihat, gue lumayan agak sulit untuk mengontrol pembuatan alis ya teman-teman. Jadi ya beginilah akhirnya ya, gue kurang suka untuk pensil alisnya. Oke. Sorry banget, aduh maaf banget, gue pengennya sih suka semuanya, tapi ya itu dia, gue nggak bisa maksa ya, gue harus suka. Oke, next ya teman-teman adalah ke produk ini ada yang namanya Surreal Star Loose Pigment. Gue punya 3 warna, Moonlight, Bam, sama Creature. Dan untuk warna-warnanya, Creatures warna tembaga, Bam itu warna pink dengan blinknya itu warna putih. Terus untuk si Moonlight itu dia warna gold, tapi shimmernya itu dia banyak banget warnanya, kuning, hijau itu ya, bervariasi banget. Dan
Kita lanjut ke bagian eyeshadownya ya teman-teman. Dia ada dua, satu unbreakable yang gue punya ya, yang seperti ini. Ini bagus-bagus banget ya teman-teman. Seperti kalian lihat, dia warnanya versatile banget. Mulai dari warna putih ada, warna hitam juga ada, merah ada, biru semua, hijau ya. Terus khusus untuk warna glitternya, kalau menurut pendapat gue, untuk di palette dari Something ini, untuk glitter eyeshadownya nggak terlalu yang creamy seperti yang ada di eyeshadow palette SK Cosmetics. Seperti kalian tahu, untuk eyeshadow palette dari SK itu benar-benar juara banget. Salah satu brand yang palette eyeshadownya jadi andalan gua, walaupun memang warna yang ada di dalam si palette tersebut nggak terlalu versatile seperti ini. Dia banyak banget, dari kuning ada gitu kan, terus ada warna-warna muted seperti ini ya. Terus intinya untuk dari hasil swatches ya teman-teman, kalau menurut pendapat gua dia itu nggak terlalu yang bener-bener buttery dan creamy. Dan kalau misalkan dilihat dari price wise ya teman-teman, untuk 245.000 kalau gua nggak salah ya, ya sosok aja ya, harganya cuma 9.960, nggak sampai 10.000 rupiah dari setiap single pennya harganya. Dan untuk yang berikutnya gue punya yang namanya Unstoppable, dan dalamnya seperti ini ya teman-teman. Kalau gue sih yaitu dia, ini inceran gue tuh warnanya adalah warna yang di bagian raw sebelah sini. Ini 2 raw 3 ya, terus warna yang kurang lebih yang di bagian sebelah sini. Tapi untuk hasil swatchesnya ya kalau menurut pendapat gue so-so aja ya untuk warna-warna di palette 25 eyeshadow ini gitu ya, yang dari Something khususnya. Dan gue boleh nilai ya teman-teman, hasil dari swatches itu ya enggak yang memuaskan atau enggak yang bikin istilahnya kaget banget, tapi honestly untuk pigmentasi oke. Dan kalau gue swatches itu dia lumayan powdery dan lumayan banyak banget jatuh-jatuh. Dan kalau misalkan kalian penasaran, gue pakai palette si Unbreakable yang dari Something yang ini ya teman-teman, itu gue sudah ada videonya. Gue pakai si palette yang Unbreakable ini, nanti gue bakalan coba sangkutin di sini ya video yang sudah gue buat, supaya kalian bisa lihat langsung pada saat gue menggunakan si palette Unbreakable tersebut. Dan gue bisa kasih nilai dia 8,5 karena yaitu dia untuk pigmentasi oke. Dan yang pasti walaupun pada saat di swatches itu dia banyak banget fallout atau sepertinya powdery gitu ya pada saat di swatches, tapi pada saat gue pakai di bagian mata itu dia nggak ada fallout sama sekali. Dan warnanya oke, terus blendability-nya oke juga. Terus warna satu dengan warnanya yang lain itu dia bisa ngeblend dengan cantik. Nah sekarang gue bakalan cobain ya dari palette yang Unstoppable. Ini adalah palette yang gue mauin banget dari kemarin ya teman-teman, karena honestly itu dia penasaran dengan semua warna yang dia tawarkan, khususnya apalagi warna yang namanya Play. Warna-warna yang kuning ya, yang namanya Play itu bener-bener kayak bikin gue pengen banget nyoba ya si palette eyeshadow dari Unstoppable ini. Dan gue udah menyiapkan, ini brushnya baru semua ya teman-teman. Sekarang gue bakalan mulai aja. Yang pertama gue pakai warna yang namanya Race, di bawah warna Fast, dan gue bakalan pakai dia sebagai warna transisi. Nah ini belum apa-apa, dia udah ada fallout ya, kalau misalkan kalian bisa lihat. Gue coba bersihin falloutnya, gue tambahin lagi. Dan kemudian gue ambil warna hijau yang namanya Furious teman-teman, dan jangan lupa di tap sebelum diaplikasikan ke mata sedikit-sedikit aja atau berproses, karena kita harus memastikan bahwa warnanya kita ambil itu pas ya, nggak terlalu berlebihan dan nggak bikin berantakan di mata kita. Dan gue ambil brush yang agak pointed ya teman-teman, ambil warna yang namanya Fierce. Hijaunya ini hijau banget, jadi gue bakalan simpen dia di bagian outer corner, tapi tidak melebihi warna yang Furious. Ambil brush bekas warna Furious, kita blend, dan blendnya nggak terlalu besar atau nggak terlalu jauh, tidak melebihi warna Race. Ini yang warnanya Play namanya ya teman-teman. Gue pakein jari aja ya, pigmennya tinggi sekali ya teman-teman. Ini
oke sih kalau menurut pendapat gue ya, karena nggak semua eyeshadow ya itu bisa memberikan warna yang dia tawarkan dengan mengeluarkan si warna itu sendiri di atas mata atau di atas permukaan yang diinginkan ya. Biasanya apa warnanya tuh ya udah warnanya ada ini, tapi pas pada saat dipakai nggak semua warnanya itu bisa keluar, biasanya kayak gitu ya. Terus gue bakalan ambil brush kecil, pipih kecil banget kayak gini, menggunakan warna yang fast. Terus gue pakein atau simpen di bagian sini, inner corner mata gue. Gue mau pakein loose pigment yang namanya Moonlight. Ini Moonlight bagus banget sih, sumpah. Ya Allah. Di bagian sebelah sini. Ini bagus banget Moonlightnya, ya Allah, keren. Bagus banget, sumpah. Tuh, kayak gitu ya, oke. Oke, bagian matanya udah selesai. Kalian harus lihat ini ya, ini jadinya out-outan banget tuh, karena banyak sekali falloutnya. Terus ya sudahlah ya, dan intinya untuk matanya hasilnya seperti ini. Next, gue punya yang namanya Scandal Waterproof Retractable Liner. Ini dia tuh eyeliner dan ada sharpenernya gitu, ada rautannya gitu langsung ya, tuh di bagian ujungnya. Jadi kalau misalkan menurut kalian kurang tajam, kalian tinggal tajemin ya pakai rautannya atau sharpener. Dan gue mau cobain dia di waterline bagian atas. Wow, impressive, sumpah loh. Wow, nyata banget ya teman-teman, tapi dia masih agak lumayan kerasa sakit di waterline ya. Terus gue swatches di sini aja. Ini glide kalau di swatches ya di tangan, tapi kalau dipakai di mata lumayan kerasa nusuk gitu loh. Mungkin setelah nanti tumpul dia mungkin akan lebih nggak kerasa sakit ya, tapi tadi pada saat gue coba dia kerasa agak-agak ngeri-ngeri juga ya teman-teman. Oke. Next adalah gue punya Hangover. Where are you? Oke, ini dia Something Hangover Voluminous Fiberless Smudge Proof Mascara. Oke. Dan honestly untuk maskaranya ini gue sudah pakai berulang-ulang kali ya teman-teman. Terus kesannya adalah untuk maskaranya dia ada fibernya, dan untuk penggunaannya itu kalau di mata setelah dipakai dan dibersihkannya itu harus pakai yang namanya cleansing balm, karena kalau hanya pakai sabun aja itu agak sulit ya, karena kan dia waterproof, smudge proof gitu kan, jadi lumayan bener-bener seperti klaimnya ya teman-teman. Terus untuk kerasanya di bulu mata itu dia langsung yang stay gitu, nggak kemana-mana ya. Cuman untuk apakah dia ada fallout atau enggak itu gue lupa lagi ya, dia ada fallout atau enggaknya. Lumayan mudah ya penggunaannya. Terus dia bukan jenis maskara yang kalau dipakai itu bakal bleberan. Kalau misalkan kalian hati-hati, dia nggak bakal bleberan seperti kalian lihat ya. Nih tuh di bagian bawah mata juga nggak bleber nih, walaupun brushnya dia gede, tapi pada saat dipakai kalau hati-hati dia bisa rapi ya. Terus yang pasti intinya walaupun dia ada fibernya, dia nggak masuk ke mata gua ya, karena biasanya kalau untuk maskara yang ada fibernya itu PR banget deh di mata gue, pasti kayak yang nyolok-nyolok gitu, sakit gitu kan ya. Oke teman-teman, next gue punya Brow Emblem Micro Brow Gel. Ini yang namanya Good Brow Vibes Here ya. Oke, gue bakalan coba aja, bukan coba, gue bakalan pakai. Gue sudah coba ini ya, sekarang mau gue pakai, dan reviewnya adalah intinya dia tidak bikin alis kita itu yang bener-bener jegrek seolah-olah
kalian pakai lem ya, dia tetap halus aja, dan kalau nggak kena air dia aman gitu ya. Tapi kalau kena air dia hilang, luntur, sama si pensil alisnya itu semua luntur ya teman-teman, karena gue udah pernah pas pakai semua produk itu gue kehujanan dong, sumpah. Habis makan siang ternyata hujan deras, ya udah terpaksa gue pulang aja lah, soalnya ada tamu kan. Dah akhirnya luntur semua. Oke, nih kayak gini penggunaannya. Dan highlighter basah ya, untuk highlighter basahnya namanya Hello Potion Liquid Volumer Highlighter, dan yang gue punya namanya Quartz. Sedangkan untuk yang keringnya gue punya dua, ini Immortal Highlighter, satu Champion, satu Minion ya teman-teman. Dan kalau untuk Champion dan Minion mungkin kalian sudah pernah lihat di video gue sebelumnya ya, udah banyak banget gue pakai. Jadi sekarang gue mau pakai yang highlighter basahnya yang Quartz. Gue coba aduk dulu, takut tumpah kemana-mana. Oke, tuh kan maskaranya tuh enak. Jadi pada saat setelah digunakan, terus kalau misalkan kalian mau benerin bulu mata kalian gini kan, biasanya gitu ya, suka nggak enak tuh, dia nggak transfer langsung, awet ya, nggak bikin berantakan. Oke, untuk quartznya gue coba keluarin. Oh my god, oke, oh my, dia keluar terus dong tuh. Aduh, gimana nih? Bisa nggak ya kalau pakai magic sponge? Gue nggak yakin sih, gue nggak tahu. Cobain aja deh. Bismillahirrohmanirrohim. Ya. Wow. Oh my god, bagus banget. Sumpah. Oh my lord, Quartz. You're so good. Ih, gila bagus banget. Ini loh, gue tadi nggak yakin kalau dia di tap ke bagian punggung tangan seperti ini, terus baru gue pakein ke bagian wajah gue. Gue nggak yakin dia bakalan bagus, tapi ternyata banget bagusnya. Gila bagus banget. Oh my god. Oh gile. Oh my god. You're so good. Ih bagus banget. Cakep. Ih cakep banget, sumpah. Ih cakepnya. Oh ya Allah, bagusnya kelewatan, sumpah. Ini bagus banget sih. Nanti ya lihat dari kejauhan ya. Ini cuma biar kalian bisa lihat dari dekat aja hasilnya tuh seperti apa gitu kan, untuk semua penggunaan. Wah gila. Oh my god, gila bagus banget. Ya Allah, sekarang gue mau kontur hidung dulu. Bentar kita balik lagi ke produk yang terakhir ya. Ini gue punya Umbrella Lip Totem Tint, warnanya Nicola ya. Ini bener-bener warna yang susah banget gue dapat, dan ternyata gue baru dapat kemarin setelah gue nyari warna ini yang susah banget ya. Ternyata dia itu susah karena udah di review sama Tasya Farasya bahwa warna ini bagus. Jadi akhirnya mungkin warna Nicola ini langsung lenyap ya dari pasaran atau dari official store-nya something. Makanya ini gue beli di luar official store-nya ya. Ya itu dia, emang bagus sih warnanya, tapi ya itu gue beli ini bukan karena lihat reviewnya Tasya, tapi emang gue pengen warna ini, bagus banget. Nah, sekarang gue coba ya. Nah oke, kayak gini. Kalau di gua ya, even warna Nicola ini adalah salah satu warna yang termuda di pilihan warna Umbrella Lip Totem. Bener nggak sih? Lip Totem Tint. Tapi tetap aja kalau di bibir gue warnanya kok jadi lebih warm ya. Padahal kalau di swatches di official store-nya dia tuh warnanya lebih ke pink muted tapi cool tone gitu. Tapi kalau di gue jadinya kayak gini. Lip Totem Tint ini bukan jenis lip tint yang istilahnya yang bener-bener nge-stand bibir kalian, yang bikin kering, tapi dia tuh tetap lembut, tetap lembab seperti kalian menggunakan
apa namanya lip gloss gitu ya. Terus kalau misalkan kehapus-hapus nih ya, misalkan kalian ngapain gitu terus kehapus-hapus, dia masih ngasih tint yang bener-bener apa ya, tipis tapi tetap lembab dan nggak bikin kering. Poinnya itu ya teman-teman. Jadi intinya ada di luar sana mungkin teman-teman yang suka banget untuk pakai lip gloss gitu ya, tapi ternyata lip gloss tuh kadang-kadang kita ngapain, kita ngomong doang gini aja udah langsung hilang kan. Nah kalau lip totem tint ini dia leaves small atau sheer amount of pigment dan tetap bikin bibir kita sehat gitu loh teman-teman. Dan kalau gue I don't know, pas pakai ini jadi kayak ada dingin-dinginnya gitu loh, cool sensation gitu. Oke, dan yang berikutnya gue punya fabric lasting tint, satu warna smart sama warna ambitious. Dan ini adalah combo jitu tercinta gue kalau menurut pendapat gue ya. Pokoknya gue suka banget warna ini ya, jadi gue bakalan swatches. Ini warna ambitiousnya, dia itu adalah jenis lipstick yang kayak di atasnya itu ada aplikator ya teman-teman. Terus udah gitu dia itu ngemat ya. Nih swatchesnya, yang bawah ambitious, yang atas smart, dan gue bakalan pakai dulu yang ambitious untuk gue klik dulu. Jadi dia untuk ngeluarin produknya itu diklik ya. Ini kekurangannya ya teman-teman dari produk something yang lipstiknya yang khususnya fabric lasting tint ini, gua ngeluarin dia kurang lebih sampai 45 lebih klik baru keluar. Jadi kalau misalkan kalian baru beli produk ini dan kalian apa namanya menemukan dia kok nggak keluar-keluar, kok punya gue susah, itu memang ke semua produknya. Dan gue bisa tahu itu karena gue ngeliat yang ada review juga, dia ya lumayan memang susah dikeluarin ya teman-teman. Dan kekurangannya, jadi akhirnya kita nggak tahu itu udah bener-bener keluar atau belum. Dan seperti yang kalian lihat, gue punya ini, dia akhirnya di dalamnya itu pada saat gue tutup dia keluar sendiri gitu loh. Itu sih kekurangannya ya. Tapi overall kalau menurut pendapat gue ini bagus banget formulasinya ya. Dan untuk idea dari toolsnya ya, dia ada semacam spons atau kayak sweat ya, seolah-olah sama lah ini sama si concealernya ya. Jadi ada aplikatornya gitu. Dan gua nggak pede aja gitu, dia keluarnya itu squirting tidak beraturan gitu loh. Kemudian setelah itu gue pakein tuh, dia tuh jadi berantakan kemana-mana, sedih banget gue. Ya Allah, kumaha atuh. Ini gue ketanganin dulu aja karena takutnya kebanyakan jadinya. Oke, seperti ini ya. Sekarang baru kita jauhin. Oke, last but not least ya teman-teman, ini adalah SLY Something Balancer Makeup Setting Spray. Kalau buat yang satu ini gue belum bisa ngasih reviewnya ya teman-teman, karena ini harus dipakai berulang-ulang kali ya. Dan kalau baru 1, 2 kali, 3 kali nggak terlalu kerasa menurut pendapat gue. Dan kita bakalan pakai aja. Oke, ini semprotannya itu dia jenisnya lumayan lembut, tapi tidak selembut setting spray dari Madame G yang murah banget ya. Punya Madame G itu gue beli cuma 10 ribuan. Terus udah gitu pada saat dia disemprot, terus ini kan tumpah kemana-mana nih ya, itu nggak lengket, biasa aja, langsung kayak dihapus ya udah gitu loh. Dan untuk ketahanan dan lain-lain sebagainya ya teman-teman, kalian nanti cek and recheck aja di description box di bawah. Kalian tebak aja komplain gue apa aja. Gue udah sebutin tadi dari awal sampai akhir tuh satu persatu produknya, berapa kali komplain dan komplainnya apa aja. Oke, tulis di komen di bawah. Kita bakalan ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye.